Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atau kami akan mempresentasikan demo project yang kami buat dengan model dashboard website untuk monitoring kinerja harian dan rasio finansial bulanan. Proyek ini dibuat pada saat magang di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Demo proyek ini kita lakukan untuk memenuhi syarat pada laporan kerja praktek kami. Di sini laporan kerja praktik saya berjudul Perancangan dan Implementasi UI UX pada Dashboard Web untuk Analisis Pemantauan Kinerja Harian dan Rasio Finansial Bulanan pada Bank BRI. Dengan saya, Alfian Nurfadila dengan NPM 40621100095. Lalu ada teman saya dengan judul dan nama. eh, dengan judul Perancangan Dashboard Web untuk Pemantauan Kinerja Harian dan Rasio Finansial di Bank BRI Kantor Wilayah Bandung. Scope UX Design, fitur konsolidasi dengan saya Muhammad Nur Fajri Asidik dengan PM 40621100076. Nah, demo proyek ini di mana sih tempat magangnya? Tempat pelaksanaan magangnya adalah di PT Bank Persero Rakyat Indonesia, di Menara BRI di Jalan Asia Afrika, di kantor wilayah Bandung. Lalu proyek-proyeknya magang dari BRI ini membuat website dashboard untuk monitoring kinerja harian dan rasio finansial bulanan pada BRI. Lalu untuk latar belakang bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk latar belakang dari proyek kita, Bank BRI sebagai salah satu institusi perbankan terbesar di Indonesia menghadap menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan visualisasi data kinerja harian dan bulanan. Selama ini, pemantauan kinerja di Bank BRI dilakukan melalui dashboard yang berbasis Microsoft Excel. Meskipun Excel adalah alat yang powerful dan fleksibel, terdapat beberapa keterbatasan, terutama dalam hal aksesibilitas, fleksibilitas penggunaan, dan kemampuan untuk menyajikan visualisasi data yang menarik dan interaktif. Kemudian untuk tujuan dari proyek ini akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan dari proyek ini yaitu satu, merancang dan mengimplementasikan dashboard berbasis website yang mendukung pemantauan kinerja harian dan bulanan di Bank BRI. Yang kedua, mengembangkan sistem dashboard yang fleksibel, mudah diakses, dan memiliki visualisasi data yang interaktif. Yang ketiga, ada mengembangkan fitur konsolidasi data finansial yang dapat menyajikan informasi secara real-time dan terintegrasi. Nah, untuk tools yang kita gunakan itu ada dua. Kenapa cuma dua? Karena kita berdua kebetulan tugasnya hanya di bagian UI dan UX. Nah, untuk tools Figma bisa dijelaskan oleh Fajri. Eh, Figma adalah sebuah alat desain berbasis cloud yang digunakan untuk membuat UI atau UX design, prototype, dan kolaborasi dalam mengembangkan produk digital. Figma sering digunakan oleh UI UX designer, product manager, dan developer untuk membuat wireframe, mockup, hingga desain final aplikasi atau website sebelum masuk ke tahap pengembangan kode. Lalu ada template. Apa sih template? Template adalah sebuah desain atau struktur dasar yang sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai kerangka awal dalam pengembangan suatu proyek. Dalam case atau pembuatan website dashboard untuk monitoring kinerja harian dan rasio finansial bulanan pada Bank BRI, template digunakan sebagai fondasi yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang spesifik dari proyek tersebut. Penggunaan template membantu mempercepat proses pengembangan, meningkatkan konsistensi desain, serta memastikan tampilan yang profesional dan fungsional. Lalu, nah, terima kasih. Mungkin ini PPT PowerPoint-nya segini. Kita lanjut ke demo proyeknya. Kita beralih ke websitenya. Nah, ini adalah tampilan login dari website dashboard yang kami buat. Saya bisa login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan home-nya.
Ini adalah tampilan sidebar, ini navigation bar, dan ini footer. Kita masuk ke web konsolidasi. Ini adalah tampilan dari fitur-fitur yang ada di konsolidasi. Di bagian bawah ada data tables. Ini ada fitur filter yang bisa kita gunakan. Lalu di sini ada page BO. Ini adalah ranking dari masing-masing kantor cabang. Ini terdapat fitur untuk mengunduh. Ini juga ada filter bentuk mikro, detail. Lalu kita juga bisa men-sorting dengan cara mengklik berdasarkan code, baca paste. Di sini ada halaman atau page admin. Nah, mungkin untuk bagian konsolidasi page itu bisa dijelaskan oleh Fajri ya. Saya sudahi dulu share screen-nya, ya, nanti dilanjut Fajri. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Untuk saya di sini saya akan menguji halaman konsolidasi. Eh, Pertama pengujian pada fitur branch office. Nah, misalkan kita pilih Garut, data berhasil ditampilkan. Kemudian saya akan memilih menguji fitur periode. Di sini saya akan memilih periode tanggal 11/30/24. Nah, tanggal periode 11/30/24 berhasil untuk ditampilkan dan kemudian jika data tidak ada, misalkan saya pilih 11/29/2024, data gagal untuk ditampilkan. Kemudian misalkan saya memilih fitur metrik konsolidasi, di sini saya akan memilih deposito. Nah, kemudian halaman dari data deposito juga berhasil untuk ditampilkan. Eh, Sekian dari pengujian fitur-fitur di konsolidasi. Kemudian eh, mungkin sudah cukup ya. Eh, saya izin untuk share screen. Baik, lalu kita lanjut untuk eh, turnya, tur dari website yang kita buat. Nah, di sini konsolidasi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Fajri untuk apa laman atau PJO juga tadi sudah eh, sebutkan jelaskan secara singkat ada apa aja di dalamnya. Untuk masing-masing fitur dari eh, BO page atau laman BO dengan konsolidasi page itu sama ya. Cuma yang membedakan itu adalah data yang ada di dalamnya karena rumus-rumusnya pun berbeda. Lalu di sini apa sih tugas kita berdua itu?
bedanya tugas saya dengan tugas Fajri itu apa dalam membuat proyek ini. Nah, di sini sebenarnya kita magang itu sebenarnya ada 3 orang. Ada saya, Alvin Nurfadila, ada teman saya Muhammad Fajar Sedik, ada satu lagi Muhammad Fahri Ilman yang tidak yang dia tidak ikut serta dalam pembuatan laporan KP kali ini. Dia memilih judul KP dan proyek KP yang berbeda. Nah, untuk pembagian tugasnya adalah teman saya Fajri itu lebih berfokus kepada konsolidasi page dengan melakukan rancangan dalam membuat kontainer-kontainer ini seperti fitur dana, ini dia yang rancang, bagaimana tata peletakannya, lalu ada filter, dia merancang tata peletakannya juga. Nah, ya kira-kira seperti itu. Lalu dia juga yang melakukan checking apakah rancangannya sudah sesuai. Lalu dia juga yang melakukan checking apakah ada error ketika eh, misalnya sidebar ini diklik atau dalam hal responsivitas. Lalu apa sih tugas saya dalam pengembangan website dashboard ini? Saya di sini melanjutkan dan mengeksekusi apa yang dirancang oleh teman saya Fajri. Eh, Ketika Fajri merancang, misal eh, page page fitur filter ini di atas ini dirancang untuk disimpan di situ. Saya mengeksekusi dengan membuatkannya di situ. Kemudian kontainer ini saya membuatkannya di situ. Kemudian isi dari konten-kontennya. Lalu kemudian saya juga merancang tampilan dari data tablesnya. Lalu eh, dalam page atau halaman BU juga. Karena pada dasarnya ini tuh sama ya. Jadi tinggal di copy paste aja. Nggak usah dirancang ulang. Pun udah bisa bisa jadi gitu loh. Lalu kita masuk ke admin. Nah, di sini saya merancang untuk pembuatan upload form, lalu tampilan tabel database-nya. Mungkin cukup sekian untuk demo proyek kami kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.